Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan siang ini saya menyempatkan sebentar dalam kegiatan rapat kita untuk menyampaikan hal sedikit yang berkaitan tentang paradigma pendidikan yang sudah saya pelajari. Kalau nomenklaturnya, dasar teorinya kalau saya perjelas nanti panjang. Nanti kita bisa sharing sama-sama lah di luar. Ini saya ringkas saja, Bapak Ibu. Nah, di sini kami buat judul ya berbagi aksi nyata budaya positif. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang dikatakan budaya ya, berdasar dari kata budi dan daya, yang tentunya nanti menuju ke hal-hal yang positif. Ini kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya ya, filosofi pendidikan yang kita lakukan ya pada saat ini, saya juga banyak dapat pengalaman ya, beberapa sharing juga dengan Pak Trianto, Pak Thomas. Terkadang saya merasa heran juga, kenapa Pak Thomas ini kok biasa kalau saya kan ketemu anak langsung saya pelasah tuh, tapi kalau Pak Thomas biasa dipanggil dulu, dia ngomong, rupanya seperti itu yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya pun baru menyadari tidak boleh kita langsung menstigma anak. Nah, itu pun baru juga saya dapatkan. Padahal paradigma yang sudah ditetapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu masih berlaku sampai sekarang. Nanti kita lihat. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, oke. Nah, sesungguhnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, kita sharing ya, bukan saya menggurui. Jadi pendidikan itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Sesungguhnya anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, tinggal kita kembangkan. Nah, ini yang sering dikatakan Pak Mardianus Kuali. Nah, di dalam kita menjadi seorang guru, nah ini dalam teorinya Bapak Ibu ya, kita harus punya peran, punya nilai, dan punya visi. Nah, kalau kita tidak punya itu, berarti kita ada yang kurang. Yang pertama peran guru. Ya. Nah, diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran ini bukan kita menjabat ya. Jadi intinya kita dapat mengelola suatu pembelajaran dengan baik. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, menjadi pelatih, menjadi suri tauladan yang baik, mendorong kolaborasi. Nah, seharusnya kita bisa berkolaborasi. Nah, kadang-kadang di situ saya agak sulit ya Bapak Ibu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi harus memiliki kolaborasi. Jadi itu peran guru secara umum. Kemudian selanjutnya ada nilai guru. Nah, sesungguhnya kita menjadi guru, tujuan kita adalah murid-murid, siswa-siswa. Kadang pun saya agak sedikit bagong yang seperti dijelaskan para instruktur ya, para fasilitator saya. Nah, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Saya rasa ini udah kata-kata yang standar lah yang dilakukan. Nah, cuma kadang-kadang untuk kita melakukannya agak sulit. Nah, kemudian visi guru. Sebagai guru kita harus memiliki visi, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, menghargai diri, dan berdaya guna. Nah, visi ini bisa dikembangkan Bapak Ibu. Nanti bisa kita masukkan ke profil kelas ya, di keyakinan kelas, atau bahkan di lingkup lebih besar adalah di profil sekolah. Makanya sekolah itu ada visi dan misi. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Biar agak. Nah, budaya positif. Nah, secara nomenklaturnya ini dibagi lagi. Di sana ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan nanti mengerucut kepada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan universal ini tertuang dalam penerapan yang
biasa kawan-kawan kita sebut profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang digaung-gaungkan sekarang Bapak Ibu. Nah, ini ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jelas, jadi yang pertama tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selain itu, kita pun harus tahu ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru adalah manusia, anak-anak kita sebagai siswa juga adalah manusia. Memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, berkesenangan, ya, punya kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Kalau ada pada diri kita sebagai guru maupun diri anak-anak itu sebagai siswa atau murid kita, ada yang agak aneh, ya, agak keliru, mungkin agak membangkang, ya, berarti kemungkinan besar ada kebutuhan dasar, ya, yang belum dipenuhi. Nah, ini saya juga merefleksi Bapak Ibu. Terkadang kadang-kadang dengan anak murid, ya, baru-baru ini saja saya merefleksi, saya mengurangi marah saya, ya, kadang-kadang langsung saya jiwer, saya tendang, rupanya keliru. Nah, berarti ada kebutuhan dasar saya yang belum saya penuhi. Ternyata benar, ya. Saya refleksi, mungkin tidak perlu saya sebutkan. Makanya saya agak emosi karena saya bilang kamu ini begini, kamu ini tidak boleh begitu, mendiskreditkan anak secara kosong, ya, tanpa penyebab juga itu keliru. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Begitu juga dengan anak, siswa. Kalau dia agak membangkang, agak aneh, ya, agak susah diatur, berkemungkinan besar dia punya kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Nah, makanya disitulah peran kita sebagai guru. Memang ini berat Bapak Ibu. Saya juga untuk melakukannya sangat berat. Ya, sama-samalah nanti kita pelajari. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol yang biasa guru lakukan. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Setinggi-tingginya posisi kita peran sebagai guru adalah seorang manajer. Ini mohon maaf Bapak Ibu, manajer itu bukan berarti kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, pengawas, bukan. Manajer ini adalah sikap perilaku, ya, yang bisa mengontrol dirinya seorang manajer. Jadi bisa memanajerial, mengatur, ya, memilah-milah. Nah, jadi sebaik-baiknya posisi kontrol kita sebagai guru adalah seorang manajer. Paling sering sama, saya tuh selalu ke penghukum, ya, dengan pembuat rasa bersalah. Kalau ada anak-anak yang bawa lato-lato kemarin kan, nah, salah juga sebenarnya saya langsung ambil, dia ngomong situ, saya ambil. Salah juga saya kan, harusnya interogasi dulu mengapa bawa, ya, kemudian kita lakukan siswa itu selayaknya manusia, memanusiakan manusia. Memang berat Bapak Ibu, tapi begitu, ya, yang disampaikan. Nah, ini. Nah, kemudian nanti akhirnya kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke sana ini ada contoh Bapak Ibu. Ini saya ambil salah satu contoh saja. Ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Jadi dia pakai sepatu putih lah, tidak pakai sepatu hitam. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat rupanya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, memang ini juga kadang-kadang sering kita alami kan. Oh, saya ini Pak basah Pak, lupa Pak, ini saya terburu-buru, ya. Nah, memang ada juga anak-anak yang jahil, ya. Nah, cuma itulah ini beratnya. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Biar cepat Bapak Ibu, ya. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, terlambat pula, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, ya. Nah, kamu telah melanggar, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah katanya. Antarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya kan? Nah, memang untuk mendisiplinkan anak memang sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Tapi di dalam paradigma sekarang kita tidak boleh juga mendiskreditkan anak.
Anak nampak salah, kita bilang kamu salah, saya tidak mau tahu, begini harus begitu. Wah, itu keliru menurut teori. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi tidak memanusiakan manusia menurut teori. Tapi memang terkadang di lain sisi kita juga menjadi dilema Bapak Ibu ya. Ada juga anak-anak yang susah untuk diatur. Tapi menurut teorinya tidak. Manusia itu pasti punya hati dan perasaan. Kalau kita tegur, tujuan kita kepada siswa, murid, insya Allah dia akan sadar dengan sendirinya, bahkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Memang dia orang lama. Mengapa dia bisa demikian Bapak Ibu? Ini mohon maaf, karena Ki Hajar Dewantara ini dia memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, dia melakukan riset, dia lebih menyadari kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Nah, makanya ini ditingkatkan kembali, ya, yang berkaitan dengan paradigma pendidikan masa depan. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain, kita diminta sebagai guru itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya yang namanya hukum, aturan sekolah ya, memang itu ada. Makanya terkadang saya juga biasa sharing dengan Pak Thomas ya, biasanya dulu mana yang lebih tinggi hukum, undang-undang, hukum atau manusia ya. Yang membuat undang-undang dan hukum peraturan kan manusia, tetapi kita tetap tunduk kepada hukum dan undang-undang. Jadi mana yang lebih tinggi? Menjadi dilema juga kan? Nah, jadi hukum undang-undang adalah kesepakatan yang dibuat manusia dan manusia harus tunduk kepadanya. Nah, itu makanya hukuman ya, tata tertib itu sebenarnya implikasi. Yang lebih kita implementasikan, yang lebih kita yakinkan adalah yang namanya keyakinan kelas. Kita buat keyakinan dulu kepada anak. Kemudian kita bikin konsekuensi. Konsekuensi, bukan hukuman. Memang sangat berat Bapak Ibu. Ini teorinya. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita sebagai pengajar, pendidik ya, pembina, pendidik, guru ya, yang dibekali oleh ilmu masa lalu yang kita dapatkan sampai sekarang, yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak sebagai bekal dia nanti untuk masa depan ya. Kita punya ilmu lama ya, ilmu lama yang kita dapatkan sampai sekarang, kita menyiapkan anak ya, kita menyiapkan anak untuk membekali anak itu untuk hidup di masa depan. Kira-kira ilmu yang kita sampaikan tuh layak tidak? Atau cukup enggak untuk dia hidup di masa depan? Kalau secara teori otomatis tidak layak, tidak cukup. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan ke siswa, ke murid itu bisa diterima siswa dan bisa dia terapkan di masa depan? Ya kan? Nah, kalau secara teori ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini udah jadul, tidak cocok untuk dia terapkan nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Satu caranya, ini menurut Profesor Dr. Syahwani Gultom ya, dia kebetulan juga ketua UKM PPG yang saya mengikuti rekognisi. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, itu saja caranya. Bagaimana teknisnya? Banyak. Saya rasa tidak perlu saya sampaikan secara rinci ya. Jadi dengan kita selalu meningkatkan kompetensi kita, entah mengikuti bimbingan, pelatihan, sering melakukan hal-hal yang positif, saling berbagi di IDMP dan seterusnya. Nah, dengan demikian setidaknya adalah sedikit butiran-butiran ilmu yang dapat mereka implementasikan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, memang disampaikan bahwa perkembangan pendidikan Indonesia ini merosot, stagnan bahkan menurun. Banyak investasi yang dikeluarkan, ini bukan kata saya Bapak Ibu ya, kata Bapak Prof. Gultom, investasi ya, uang yang dikeluarkan, tapi pendidikan Indonesia tidak maju-maju. Karena apa masalahnya? Ini mohon maaf, karena banyak
guru yang tidak meningkatkan kompetensinya, ya kan? Mohon maaf, implikasi ke depannya tuh duit, ya kan? Uang. Itu agak beratnya. Tapi satu hal yang penting, kata Pak Sahwani Gultom, namanya duit, uang itu akan mengikuti jalan kompetensi kita. Nah, kalau kita bagus, macam Pak Sahwani Gultom itu orang kampung ya, dari Toba sana, ya, dia orang Batak, memang ngomongnya agak kasar ya. Nah, dia juga bisa dipakai di tingkat nasional. Orang kampung, dia juga tidak juga ibaratnya mohon maaf miskin amat, segala sesuatunya dibiayai pemerintah. Jadi itu intinya. Jadi paling tidak kita bisa merefleksi Bapak Ibu, sama-samalah ini untuk diri saya secara pribadi, juga Bapak Ibu sekalian, untuk selalu ya meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Karena apa? Anak-anak itu adalah pelita masa depan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak mendidik anak dengan baik dan benar, ini mohon maaf Bapak Ibu, nanti implikasinya balik ke kita lagi. Yang ngajar anak-anak kita siapa? Yang ngajar cucu kita lagi siapa? Kan anak-anak yang kita bina. Itu circle. Nah, makanya untuk menciptakan masa depan yang cerah, tingkatkan kompetensi, lakukan yang terbaik. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti hal dan lain halnya ya, itu akan mengikuti dengan baik dan lancar. Nah, karena itu juga sudah saya rasakan dan saya alami. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai improvisasi Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, di sini diminta ada keyakinan kelas. Ini untuk Bapak Ibu sebagai wali kelas ya. Kadang-kadang saya juga untuk ngatur kelas saya juga luar biasa sulit ya. Padahal kelas IPA. Nah, buat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bikin kesepakatan kelas. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Dan seterusnya. Nah, jadi ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, nanti baru kita bisa melakukan tindakan. Kadang-kadang ini juga sulit untuk saya lakukan. Kadang-kadang mereka lakukan salah, kita tidak boleh langsung plur menghukum mereka. Jadi kita tanya dulu sebenarnya apa yang menjadi kendala. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang belum dia penuhi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dia laksanakan, mungkin hambatan-hambatan yang kita tidak tahu, apakah dari masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini teorinya memang seperti itu. Jadi agak. Nah, ini saya rasa angket-angket seperti biasa saja. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk pribadi saya ya dan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf atas segala kata-kata saya yang keliru, yang salah dan menyinggung perasaan. Sekian dulu dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf lagi atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.